Sahabat Visip, balik lagi di acara BIUS, Bincang Serius edisi kali ini bersama dengan aku, Sumita Ganjali. Iya, Sahabat Visip, kali ini kita akan bahas terkait pilkada ya. Jadi kamu semua pasti udah punya dong hak suara pilih untuk menyambut pilkada yang sebentar lagi akan menghampiri kita, Sahabat Visip. Nah, jadi ngomongin tentang pilkada yang sudah dekat, apakah kamu semua Sahabat Visip sudah mengenal calon-calon pemimpin kita? Nah, kali ini di Bincang Serius edisi hari ini, Ganjali akan berbincang dengan salah satu calon pemimpin Kota Denpasar alias Wali Kota Denpasar dengan nomor urut 2. Nah, seperti apa personil, seperti apa lebih dekatnya lagi terkait Wali Kota Denpasar, calon Wali Kota Denpasar nomor urut 2. Kita sapa bersama Bapak Gede Ngurah Ambara Putra SH. Om Swastiastu. Nggih, Pak Ngurah nggih, betul ya. Apa kabar Bapak? Iya, semoga selalu sehat ya Pak ya. Iya benar. Jadi kita akan berbincang nih Pak terkait Bapak sendiri menjadi seorang calon dari Wali Kota Denpasar. Dan berbicara tentang Denpasar Pak, apa sih yang ada di opini Bapak, pandangan Bapak kalau kita berbicara tentang Kota Denpasar? Oke, terima kasih. Jadi, sebelum COVID, gitu, karena kita lahir di Denpasar, kami melihat Denpasar ini akan seperti kota-kota besar lainnya, baik itu Jakarta, Surabaya. Kami melihat potensi untuk lapangan kerja ataupun lapangan berusaha itu sangat besar di Denpasar. Harapannya ke depan, karena kami ingin kota kami ini selalu baik, tentu bagaimana kiat-kiat supaya Denpasar ini ke depan benar-benar bisa berdaulat terhadap rakyatnya sendiri. Artinya baik dari sisi ekonominya, politiknya, kesehatannya. Harapannya tentu jangan sampai seperti di Jakarta gitu. Jakarta itu pertumbuhan ekonominya tinggi, semua tinggi, ada gedung, kan jalan besar-besar. Tapi bukan tapi kenapa masyarakat lokalnya tidak maksimal di sana? Nah, Bali ini ke depan, kita kalau bicara bukan COVID dulu ya, kita bicarakan COVID. Ini ke depan juga sebagai tujuan, selain tujuan wisata juga tujuan investasi. Nah, kalau tujuan investasi ini besar, tapi kalau tidak bisa diisi oleh adik-adik semua ini kan bagaimana itulah. Investasi ternyata membawa gerbong tenaga kerja juga sendiri gitu ya, bukan dari masyarakat lokal yang ada, khususnya kita bicara Denpasar ya. Nah, ini yang problem adalah daya saing itu kemarin. Di mana daya saing kita lihat saja alih fungsi lahan dari tahun 70 nih sampai sekarang, alih fungsi lahan itu kan terus ini. Alih fungsi lahannya ada, tapi kok pertumbuhan ekonomi tetap naik. Tapi kenapa masyarakat lokalnya ini yang punya tanah ini tidak produksi? Nah, kami berpikir adalah dari sisi produktivitas. Ya, produktivitas. Jadi produktivitas inilah harus dijaga dari adik-adik semua. Gimana cara yang menjaga produktivitas ini adalah supaya bisa mengisi ke depan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Jadi yang kami pikir Denpasar ini bagaimana sih? Ya harus dijaga supaya jangan seperti kota-kota besar lainnya. Karena kenapa? Karena Denpasar ini adalah kota budaya. Betul. Kunci kota budaya adalah sumber daya manusianya sendiri. Iya. Jadi kalau berbicara tentang Kota Denpasar juga merupakan wajahnya Provinsi Bali ya Pak ya. Wajah Provinsi Jadi Bali. Kalau sudah menjadi wajah sehingga kita harus rawat, kita harus jaga dengan baik dan penjagaannya itu pun juga dari orang-orang lokal yang harus diutamakan begitu ya Pak ya. Oke, lalu kita masuk sedikit Pak ke Bapak sendiri nih sebagai calon Wali Kota Denpasar dan juga kerap saya dengar ketika Pak Ngurah sendiri Niki dengan pasangannya kerap dikait-kaitkan dengan tagline Amerta Berseri. Nah, tagline tersebut apakah memang dikhususkan untuk tagline sebuah kampanye kah atau mungkin punya makna tersendiri gitu Pak? Gimana? Jadi Amerta itu kan dari kata Ambara
dan Kertanegara. Oke. Gitu. Berseri itu dari sahabat Visip. Berseri itu dari ini kependekan dari bersih, sejahtera dan indah. Iya. Jadi kalau bersih ya bagaimanapun juga Kota Denpasar ini adalah seperti tadi disampaikan bahwa ibu kota daripada Bali. Nah, kita tahu kan nama Bali ini sudah kesohor ke seluruh dunia. Tentu paling tidak kotanya harus teratur, bersih, indah gitu ya, seperti kota-kota tujuan wisata. Betul. Tapi, nah bagaimana adik-adik kan bisa lihat sendiri gitu ya. Kan ada contoh Surabaya sudah lebih padahal tidak ada dikunjungi oleh tamu, tapi rasanya lebih bagus lah, tetap bunga gitu. Kita mestinya ke depan bagaimana kita mengoptimalkan anggaran, begitu juga bekerja sama dengan swasta untuk membangun Denpasar. Mungkin itu kalau kita ini istilahnya ke depan kan sulit ini. Covid ini apa namanya memangkas ini pendapatan asli daerah. Sehingga kita harus bekerja sama dengan masyarakat juga. Jadi itu merupakan strategi ya Pak ya, seruan juga untuk penyemangat bahwa Denpasar ini bisa menjadi kota yang smart city gitu ya Pak ya. Berbicara tentang smart city, Pak Ngurah, mungkin adakah strategi yang sudah Pak Ngurah siapkan untuk mewujudkan Denpasar yang kedepannya smart city dengan situasi juga seperti saat ini yang kita tidak tahu ya Pak ya kapan akan berakhirnya, kapan akan ada the end-nya Pak ya. Jadi tadi kan bersih. Nah, untuk mencapai kesejahteraan ini perlu smart city. Awalnya Pak Wali Kota kita sebelum ini, Pak Kai Mantrel, itu smart city itu untuk bisa para birokrasi ini respon cepat terhadap apa kejadian di Kota Denpasar. Nah, harapannya ke depan adalah bagaimana ini ditingkatkan lagi, bahwa seperti zamannya sekarang ini kan sudah semua database masuk gitu. Harapannya bagaimana smart city ini menjadi database setiap masyarakat Kota Denpasar, sehingga para birokrasi atau wali kota nanti memberikan bantuan karena sudah terdata nih data sosial ekonominya. Seperti Anjali tidak bekerja sekarang, terus dari kantornya dipecat. Nah, data jadi mudah memberikan bantuan langsung tunai atau bantuan stimulus tunai, baik itu kepada UMKM maupun kepada masyarakat. Nah, gitu. Smart City itu selain untuk mencepat respon pada birokrasi juga bisa menjadi database. Begitu juga bisa pendidikan, pasar. Pasar kan sekarang ini seperti kita tahu startup seperti Tokopedia, malahan kalau yang di Cina itu saya lihat ada AliExpress. Pernah nggak kita belanja AliExpress? Itu belanja $2 aja dari Cina, bisa sampai sini zaman belum Covid ya. Nah, harapannya di Kota Denpasar ada Kota Denpasar mempunyai startup yang tentang e-market, UMKM. Pemain Anjali jualan kue di suatu desa ataupun jualan beras, sehingga kemandirian di suatu banjar ataupun suatu lingkungan ataupun desa itu bisa dibeli oleh dari desa itu sendiri. Itu yang paling penting, kemandirian ini. Kalau di lingkungannya sudah mandiri, tentu daya saingnya ini pelan-pelan akan meningkat. Karena daya saing tinggi dasarnya, tapi pemerintah membuka peluang bagaimana supaya produk-produk di wilayahnya itu sendiri. Nah, begitu juga sama seperti memarketingkan daripada produk-produk di desa itu sendiri. Mungkin aja menjadi desa wisata, pokoknya desa Sanur menjadi desa wisata. Harapannya ke depan sih tidak membuka kamar hotel yang baru, tapi bisa memanfaatkan rumah-rumah seni Bali itu dengan sertifikasi dan kompetensi daripada sudah dari pemerintah kota, sehingga itu bisa menjadi homestay yang sehingga bisa menumbuhkan perekonomian. Oke, berarti kalau bisa kita simpulkan hadirnya Pak Ngurah ini tentunya akan memperbaiki juga apa yang memang sudah telah dilaksanakan begitu, dan juga lebih mengajak masyarakat agar melek akan teknologi begitu.
dan juga menciptakan e-market begitu ya. Oke, baiklah kalau begitu sahabat Visip, kita masih punya pembahasan yang lebih menarik lagi dan kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi terkait apa visi dan misi, selanjutnya apa strategi-strategi lainnya Pak Ngurah ini dalam mensejahterakan masyarakat khususnya di Kota Denpasar. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi di Bincang Serius. Masih di acara Bincang Serius Visip TV Warmadewa edisi hari ini, sahabat Visip, terima kasih buat kamu yang masih bersama dengan kami dan kita masih berbincang-bincang serius ya dengan Bapak Gede Ngurah Ambara Putra. Kalau tadi sudah banyak sekali disampaikan bahwa Bapak Ngurah ini hadir untuk bersama-sama mensejahterakan dan juga memajukan Kota Denpasar tentunya Pak karena lahir dan merupakan bentuk kontribusi juga untuk Kota Denpasar. Nah, jadi berbicara tentang Pak Ngurah ini, sahabat Visip, Ganjali pernah baca di website di internet ya Pak ya, bahwa Pak Ngurah sendiri ini sempat berkata bahwa program unggulan yang dihadirkan untuk Pak Ngurah sendiri mencalonkan diri dengan pasangan menjadi calon wali kota Denpasar adalah program unggulan pendidikan, kemudian birokrasi dan kesehatan. Nah, yang ingin Ganjali tanyakan adalah kenapa Pak? Kenapa 3 hal tersebut menjadi program yang diunggulkan oleh Pak Ngurah dengan pasangan? Ya, terima kasih. Di sastra Bali kuno disebutkan kalau kita punya anak tuh mungkin supaya putra suputra sadu gunawan. Gunawan, guna artinya berguna. Untuk berguna itu tentu harus mempunyai pendidikan. Pendidikannya kalau bisa tinggi setinggi mungkin. Dan baik negara-negara seperti Jepang itu semua memberikan fasilitas yang semudah-mudahnya kepada masyarakatnya. Begitu juga Korea, sekarang RRT ini. Nah, harapannya ke depan dan penelitian bahwa tingginya tingkat pendidikan itu berkorelasi dengan tingginya kesejahteraan. Nah, kan itu dulu. Jadi ya tidak dipungkiri kalau tinggi sudah pasti ekonomi lebih bagus. Nah, itu menyebabkan kita berpikir dan kami juga melihat, kebetulan saya juga badan pendiri di Yayasan Taman Pendidikan 45. Begitu banyak masih rakyat Kota Denpasar yang masih kurang bagus lah pendidikannya. Harapannya seperti program saya itu bagaimana supaya sekarang ini yang diberikan fasilitas kan sekolah negeri, ya sekolah negeri. Sekolah swasta inilah, makanya kami memberikan kepada pemuka agama, nelayan, petani, pedagang pasar, buruh dan non formal lainnya itu sekolahnya gratis, karena mereka sudah berat, apalagi di zaman COVID ini. Nah, itu salah satunya. Kemudian di birokrasi, kenapa di birokrasi? Bagaimana masyarakat mempunyai daya saing yang tinggi kalau birokrasinya tidak runcing, tidak tajam untuk bisa meningkatkan daya saing masyarakat. Nah, diharapkan birokrasi ini memberikan tauladan kepada masyarakatnya. Nah, kemana pemikirannya? Kalau kami lihat, nah mungkin adik-adik bisa buka Badan Pusat Statistik, perkembangan belanja itu kurang banyak, pertumbuhnya kurang bagus di Denpasar. Nah, coba dibuka saja, itu harusnya penduduk itu bertambah 2%, paling tidak setiap belanjanya itu bertambah terus 2% lagi. Gitu. Nah, ini yang kiranya untuk memperbaiki. Kenapa birokrasi penting? Karena dia harus mengukur terus. Berapa sih tumbuhnya, berapa ekonomi, berapa untuk pendidikan. Karena 20% pendidikan kita, anggaran itu harus optimal diberikan untuk pendidikan, gitu. Khususnya masyarakat yang belum mampu. Nah, itu pemerintahan, pendidikan, pemerintahan, apalagi ekonomi, gitu ya, nggak salah. Kesehatan. Kesehatan. Nah, harapannya di masa COVID ini, kita paling tidak dicari klaster-klasternya. Jangan dibiarkan begini saja. Siapa yang merasa itu baru, harusnya yang kena COVID itu ditrace terus dites. Nah, dites terus di treatment. Tapi rasanya belum sampai di sana. Harapannya bukan bagaimana, karena kesehatan ini penting sekali buat kita semua.
ya kan, penting sekali. Harapannya ini segera dilaksanakan. Siapa yang COVID itu di-trace ini dari mana dia. Bila perlu swab gratis gitu loh. Kalau bisa gitu loh. Paling enggak ya saya rasa sih kalau rapidnya sudah belum tentu ya, tapi swab yang paling. Nah, beli alatnya lebih banyak lagi. Saya dengar alat itu murah di luar untuk bisa melaksanakan swab yang cepat. Kan kita belum punya swab ini. Harapannya Kota Denpasar mempunyai laboratorium swab sendiri, gitu loh. Lebih banyak punya laboratorium swab sendiri. Itulah dari sisi kesehatan. Karena di masa pandemi COVID ini, jadi biar tidak, ya bagaimanapun juga COVID itu kan berbahaya gitu loh. Bagaimana kita mengetahui titik-titiknya ini? Sekarang kan belum tahu kita ini. Coba, oh iya kan titiknya di mana sih sebenarnya? Kalau di daerah saya, nah, paling nggak lakukan tracing dulu kepada itu. Karena bagaimanapun juga kita bisa sekolah, bisa berpendidikan, bisa bekerja kalau kita sehat dulu. Kalau kita tidak sehat susah gitu. Harapannya pemerintah Kota Denpasar segera men-tracing, segera mencari klaster-klaster itu. Nah, kalau sudah tahu kan 2 minggu saja kan, semua 2 minggu kita diem, ya gitulah istilahnya. Akhirnya kita bisa lebih aman lah gitu. Tapi sekarang ini kan kita tidak tahu di sini siapa OTG, kita nggak tahu. Nah, itulah harapannya. Dan kalau sudah treatment juga jangan dibiarkan di rumah, diisolasi mandiri dan diberikan apa yang harus diberikan. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Jadi sudah tersampaikan dan juga sudah ada pembukaan pikiran dari kita ya, sahabat Visip, terkait kenapa sih program unggulan yang diangkat oleh Pak Ngurah ini adalah pendidikan, birokrasi, dan kesehatan. Tapi nih Pak Ngurah, berbicara tentang pandemi COVID-19 yang hadir di tengah-tengah kita nih, kan juga yang paling banyak digaungkan, juga paling banyak diperbincangkan, paling banyak dikatakan merugi itu adalah di sektor ekonomi dan juga pariwisata ya Pak ya. Yang paling terkena dampaknya bahkan juga sampai saat ini masih belum stabil gitu lah Pak, ekonomi pariwisata. Nah, kemudian dari Pak Ngurah sendiri selaku calon pemimpin atau calon wali kota Denpasar ini, apa yang sudah Bapak persiapkan Pak untuk kembali memulihkan ekonomi pariwisata khususnya di Kota Denpasar dan akhirnya membuat masyarakat atau warga Kota Denpasar ini menjadi bernafas lega gitu Pak, bahwa mereka bisa nih bertahan dengan strategi yang nantinya Pak Ngurah ini sebagai calon wali kota akan gelontorkan untuk mereka. Yang pertama ini memang Kota Denpasar tidak mempunyai data yang terupdate tentang siapa yang terdampak, siapa yang tidak, atau yang terdampak 100%, terdampak 50%. Karena yang paling terdampak adalah, kalau menurut saya ini data ya, Badan Pusat Statistik, 99,9% itu pariwisata min. Berarti kalau tidak min, berarti kan tidak produktif. Berarti kalau nggak salah saya baca juga tadi ada 70.000 sekian ya kalau nggak salah. Wakil Gubernur menyampaikan. Nah, yang terdampak ini yang min ini, gitu penting diberikan subsidi dulu, ya, karena kan mereka perusahaannya juga itu, kira-kira yang perusahaan juga tidak membantu kan, data inilah pentingnya punya database gitu ya. Oh ternyata dia punya uang untuk hidup aja dulu. Nah ini mungkin jangka pendeknya subsidi dan stimulus. Setelah 6 bulan ini, nah, mestinya pemerintah dari 6 bulan ini sudah bisa tahu apa sih yang mesti dilakukan. Nah kalau menurut saya adalah membangun kemandirian ekonomi. Jadi alih profesi untuk sementara, seperti saya perhatikan di Serangan, dari biasa di pariwisata, akhirnya beralih ke bulung itu di laut itu, bertani rumput laut Harapannya juga kalau yang di Denpasar ya. Kan begini, kemandirian itu kan sebagai bentuk daripada kedaulatan rakyat, di mana pertumbuhan ekonominya oleh dan untuk rakyat. Kan gitu, Denpasar untuk rakyat Denpasar. Tentu dengan begitu kebutuhan pangan, sandang, dan barang jasa lainnya
itu secara mandiri dari dan untuk Kota Denpasar. Kan gitu dulu. Iya. Yang mempunyai tadi pariwisata, akhirnya harus mengolah diri. Mungkin harus punya menjadi startup di UMKM. Nah, UMKM kita ini masih kurang juga, masih banyak kurangnya. Kurangnya banyak. Nah, ini yang kesini jangan malu bekerja di non formal. Nah, adik-adik juga jangan gitu. Pokoknya diisi semua lapangan kerja itu. Berarti kalau misalkan bisa disimpulkan, kalau dari strategi Pak Ngurah sendiri, yang terdampak ekonomi pariwisata dari masyarakatnya sendiri, mereka harus putar setir, banting setir ke dunia UKM begitu ya? Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Tidak terasa kita akan jeda lagi nih sahabat Visip, buat kamu jangan kemana-mana karena masih ada pembahasan-pembahasan lainnya di Bincang Serius edisi kali ini bersama dengan Bapak Gede Ngurah Ambara Putra terkait pencalonan dirinya menjadi Wali Kota Denpasar. Jangan kemana-mana. Terima kasih sahabat Visip untuk kamu yang masih bersama dengan kami di acara Bincang Serius edisi hari ini, dan di segmen kali ini Ganjali akan menyapa sahabat Visip yang sudah ikutan bergabung untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Gede Ngurah Ambara Putra. Ya, sudah siap ya Pak ya? Yeah. Mendapat pertanyaan dari sahabat Visip, ini sudah ada beberapa pertanyaan tapi sudah kami rangkum menjadi 3 pertanyaan Bapak. Yang pertama dari Gita Mandala, terima kasih sudah bertanya. Ini terkait pilkada di tengah pandemi COVID-19. Acara lain di stop Pak, tapi pilkada tetap berjalan. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Karena banyak publik yang menolak adanya pilkada ini tetap jalan. Adakah statement dari Bapak dan tanggapan dari Bapak untuk kejadian tersebut? Silakan Pak. Karena kita ini Pak Amarta ini pasangan calon daripada Wali Kota Denpasar nomor 2. Pada prinsipnya kita mengikuti aturan yang ada. Tapi secara nurani, kesehatan itu penting buat saya, buat kami. Kami kalau dimundur pun kami tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena bagaimanapun juga kita tahu akan ada klaster-klaster baru, walaupun sudah diatur gitu ya. Kemungkinan bagaimanapun di dalam diatur, tapi di luar bagaimana mengaturnya. Atau kemungkinan ada terjadi distorsi daripada pilkada itu sendiri. Kenapa? Bahaya ke sana, udah diam aja di rumah. Mama seperti itu. Kan begitu. Tapi kalau dari Pak Ngurah sendiri, apakah dominan kesetuju atau tidak setuju nih Pak sebenarnya pilkada tetap berjalan di tengah pandemi? Kami lebih senang dimundur. Oh, berarti lebih memilih untuk dimundur gitu ya Pak ya. Tapi karena pemerintah akhirnya tidak memberikan wacana untuk mundur dan sebentar lagi akan diselenggarakan pilkada ini, apakah strategi yang Bapak lakukan untuk akhirnya meyakinkan pemilih-pemilih dari Pak Ngurah dan juga pasangan di pilkada yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama Pak? Apakah ada ya seperti begini kegiatan-kegiatan lain? Ya tentu kita melakukan seperti kegiatan ini kita harapkan baik dari medsos, media online itu ya, menyampaikan visi misi kita seperti kemarin debat kita bisa menyampaikan program unggulan kita. Kalau kita 2 tahun tidak terbukti, kita siap untuk mundur. Wow, 2 tahun tidak terbukti siap mundur katanya sahabat Visip. Waduh. Oke, jadi untuk menggait dan juga meyakinkan masyarakat Kota Denpasar adalah dengan teknologi, bantuan teknologi Pak ya, untuk membantu sosialisasi terkait pemilihan-pemilihan yang nantinya akan disambut oleh seluruh masyarakat Indonesia serentak ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih. Ini dari Adel ST.D. Terima kasih Adel sudah bergabung. Ini bertanya Pak, inti pembangunan ketika nanti pasangan Bapak terpilih apa? Di jangka panjangnya seperti apa dan jangka pendeknya seperti apa untuk Kota Denpasar? Tentu dengan berharapnya, karena kan dulu kan pertumbuhan ekonomi Denpasar ini 60% ditopang oleh pariwisata. Karena besarnya pariwisata di produk domestik bruto kita ini, nah bagaimana mengembalikannya lagi? Tentu terjadi perubahan daripada ekonomi. Nah tentu yang jangka pendek seperti tadi saya sebutkan, memberikan stimulus, bantuan UMKM yang tadi terdampak pariwisata ini bisa bagaimana bermandiri. Nah setelah umpamanya COVID ada vaksinnya ini, kan tentu saya melihat Bali akan pertumbuhannya tinggi. Pertumbuhan tinggi supaya bagaimana kembali
harapannya tentu adik-adik semua ini giat belajar. Masyarakat Denpasar tidak ada yang tidak bersekolah kita, 0%, khususnya SMP, SD, SMP kan tugas daripada kota. Nah, daya saing masyarakat ini yang kita terus tingkatkan. Mengisi setiap membuka UMKM, baik startup apapun itu, kita membantu juga memberikan informasi apa yang dibutuhkan Kota Denpasar. Supaya tidak sedikit-sedikit kita dari daerah lain. Ya umpamanya makanan, lele, ayam, untuk sementara ini kita harus bisa mandiri dari masyarakat kita sendiri. Nah, setelah pertumbuhan ekonomi pariwisata kembali, tentu pemerintah kota ataupun Bali harus mempunyai jaminan sosial buat pekerja-pekerja yang ada di pariwisata. Karena seperti ini deh, pekerja-pekerja di pariwisata nggak punya jaminan sosial. Kalau dia kena bantuan langsung tunainya, tapi kalau tidak, bagaimana ini? Ini banyak yang mengeluh begitu. Nah, harapannya ke depan pengguna jangka panjangnya adalah menjaga Bali seperti tadi, berseri. Denpasar Smart City berdaya saing, berbudaya dan berdaya saing. Nah, berbudaya, saya belum sampaikan dari tadi, berbudaya masyarakat Denpasar tidak hanya mengenal asal usul dan leluhurnya, tapi mengajak kembali kepada kepribadian leluhurnya sehingga menjadi berkarakter sesuai karakter orang Bali itu sendiri. Oke, balik lagi ke Smart City Bapak. Berarti kan penggunaan lebih ke teknologi mendominan, tapi kita tidak boleh tutup mata ya Pak ya dengan masyarakat yang masih merangkak menggunakan teknologi yang belum 100% melek teknologi. Lalu bagaimana cara Bapak menanggapi hal tersebut untuk mengcover mereka yang masih merangkak itu untuk akhirnya bisa bersama-sama mewujudkan Kota Denpasar yang Smart City Pak? Ya, kembali ke misi kita pertama adalah pendidikan itu. Makanya saya melihat pendidikan inilah tidak boleh kalau memang sampai bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak didik yang mungkin mau belajar keluar gitu ya, mau belajar yang lebih tinggi. Karena seperti tadi disampaikan, jangan sampai belanja tentang pendidikan itu kok sedikit. Pertumbuhannya, coba adik-adik lihat di Badan Pusat Statistik bagaimana harga konstan, harga berlaku dan laju implisit daripada pendidikan ini nggak boleh turun, harus meningkat. Gitu loh, karena itu sudah begitu rumusnya gitu. Oke, berarti ini bisa menjadi sebuah jawaban ketenangan ya bagi sahabat visi bahwa sebentar lagi kalau misalkan Pak Ngurah yang berhasil menjadi wali kota ini, kehidupan pendidikan kita bisa aman, begitu ya Pak ya? Oke, belanja pendidikannya akan jauh lebih tinggi. Siap, laksanakan. Lanjut lagi nih Pak, satu lagi, ini dari Firda 99. Saya sebagai salah satu dari sekian banyak perantau yang bekerja sekaligus belajar di Bali, khususnya di Denpasar. Saya ingin bertanya untuk kondisi real dan genting saat ini Pak, strategi cepat dan cara Bapak dalam waktu dekat untuk memulihkan dan membangkitkan ekonomi akibat pandemik apa? Kemudian saran sedikit dari saya Pak, tolong perbanyak lapangan pekerjaan untuk mahasiswa agar bisa mempunyai skill sebelum lulus katanya. Terima kasih. Kami melihat di masa pandemi dan begitu juga negara-negara lain, persentase daripada UMKM kita ini masih rendah. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau memang mau mandiri di Bali, UMKM inilah ambil potensi-potensi. Apa yang kira-kira kalau ada pariwisata seperti tadi bisa menjadi desa wisata punya e-market sendiri, pemerintah kota membantu bagaimana pemasarannya, begitu juga kebutuhannya. Ini e-market ini penting sekali buat kita. Itu bisa membuka lapangan kerja. Kalau sudah UMKM-nya ada lebih banyak sesuai dengan persentasenya mungkin 7-10% lah gitu. Karena kita mungkin di bawah itu masih jauh. Ini tentu bisa menyerap tenaga kerja, jauh bisa menyerap tenaga kerja. Begitu juga harapannya ke depan karena Bali inilah daerah pariwisata, kita muncul bagus. Bagaimana seperti tadi saya sampaikan, wisatanya dibangun oleh dan untuk masyarakat Kota Denpasar sendiri. Membuka itu kan tidak bisa terus membuka begitu kan, nggak mungkin gitu lah. Kita juga tidak ingin Denpasar ini pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi pemerataannya nggak ada. Itu yang bahaya. Gitu seperti saya bilang Jakarta, pertumbuhannya tinggi tapi kok
daya saingnya. Nah, ini kalau mau tinggi boleh, tapi daya saingnya tinggi juga. Supaya bisa diisi nanti. Nah, karena saya belum menjadi wali kota, kalau saya wali kota, saya akan ukur terus itu. Saya akan ukur berapa sih kemampuannya, berapa persentase kemampuan menyerap daripada setiap lini-lini itu, baik lapangan kerja maupun lapangan berusaha. Gitu. Berarti lapangan pekerjaan berupa dunia UMKM yang lebih luas ya Pak ya, untuk kalangan mahasiswa ataupun juga untuk masyarakat Kota Denpasar agar mandiri untuk mewujudkan Denpasar yang sejahtera dan juga masuk dalam kategori Smart City tadi juga Pak ya, harus mandiri dalam penggunaan teknologi juga harus dikembangkan pula. Baiklah kalau begitu, sahabat Visip, kita akan ada satu segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Serius. Sahabat Visip, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara dari Bincang Serius BIUS edisi hari ini bersama dengan Bapak Gede Ngurah Ambara Putra, dan kita sudah sampai di titik closing statement Bapak dari pembahasan kita selama kurang lebih 1 jam ini. Silakan saya berikan kesempatan untuk Pak Ngurah sendiri menyampaikan pesan dan kesan bagi sahabat Visip yang tengah menyaksikan kita di hari ini. Karena kita sangat cinta sekali Kota Denpasar ini, tentu kita ingin menjaga bagaimana Kota Denpasar ini bisa bersih sesuai dengan kota-kota lainnya, begitu juga masyarakatnya sejahtera. Tentu akan kota yang indah sangat didambakan oleh masyarakat Denpasar. Program kami adalah Smart City, berbudaya dan berdaya saing. Harapannya juga kita masyarakat Kota Denpasar tidak melupakan bahwa kita masyarakat yang berbudaya, tidak hanya mengenal asal-usul, tapi kita juga bisa menjadi contoh ataupun kembali kepada karakter kita sebagai orang Denpasar. Nah, tentu program-program yang untuk kesejahteraan ini, seperti pertama adalah di program unggulan kita, jika saya terpilih nanti menjadi wali kota, adalah kelahiran kita berikan 1 juta. Begitu juga kematian 10 juta. Pemuka di Banjar itu Perjuru Banjar kita berikan 30 juta. STT untuk meningkatkan ininya kreativitasnya kita berikan 25 juta. Terus PKK, ini ibu PKK juga supaya memberdayakan wanita kita berikan 5 juta. Dan para dadio juga, karena bagaimanapun juga Denpasar didatangi oleh masyarakat internasional ini kan karena budayanya. Yang menunjang budaya ini kan ritualnya nih. Ritual juga ini dadio juga kita berikan 5 juta. Tak lupa juga pemuka agama, begitu juga petani, nelayan, buruh, pedagang pasar, non formal lainnya, kita berikan gratis sekolah. Kita usahakan beri gratis sekolah. Begitu pendidikan gratis, begitu juga kesehatannya gratis. Gitu. Nah, itulah program-program unggulan kami, Amerta. Tak lupa juga pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang ini, mari kita berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara. Jangan lupa, coblos nomor 2, Amerta. Baik, terima kasih banyak Pak Ngurah. Jadi semoga apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah dijanjikan ketika nanti terpilih, tidak lupa ya Pak ya, dan diaplikasikan dan juga ditepati kepada masyarakat Kota Denpasar. Dan akhir kata, sahabat Visip, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah konsenin, sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau dalam serangkaian acara BIUS edisi hari ini ada salah kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Kalau begitu, pesan dari Ganjali adalah di tengah pandemi COVID-19, diam bukanlah pilihan. Tetaplah produktif dan datanglah ke pilkada, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di Bincang Serius berikutnya. Bye-bye.